Perkenalkan, saya Jabri Tumanggor dengan NIM 6670220110. Saya dari kelas 2D Ilmu Pemerintahan 2022. Maksud dari pembuatan tugas saya ini adalah untuk melengkapi tugas UAS semester genap dalam mata kuliah Teori Politik. Di sini saya membawa tema komparasi dan dialektika dari beberapa ideologi. Sebelumnya, menurut filosofis asal Jerman, Hegel, yaitu dialektika adalah seni berpikir dan komunikasi dua arah yang mengangkat sebuah perumusan suatu masalah yang diawali dengan ide awal yang disebut tesis, kemudian muncul sebagai penentang atau menangkapi yang disebut antitesis, kemudian lagi muncul sebagai penengah dari pertentangan tersebut, muncullah yang namanya sintesis sebagai solusi dari masalah yang diangkat. Nah, di sini saya mengangkat tentang beberapa ideologi. Ideologi adalah cara pandang atau cara berpikir tentang perspektif individu dalam menjalani kehidupannya dalam mencapai cita-citanya gitu. Seperti halnya manusia yang beragam dan banyak, ideologi juga tentu sangat banyak sesuai dengan beragamnya manusia, karena ideologi itu adalah perspektif dan cara pandang dari manusia tersebut. Nah, di sini sebagai tesis itu ada liberalisme. Ya, seperti yang kita tahu, liberalisme adalah cara pandang atau kebebasan untuk menuntut hak atau menuntut kehidupan dari seseorang. Jadi di liberalisme itu dituntut tentang kebebasan sebebas-bebasnya, baik itu kebebasan untuk memeluk agama, kebebasan untuk menjalankan bagaimana bernegara, kebebasan berpolitik, kebebasan berekonomi, dan tanpa terkecuali kebebasan tentang seksualitas. Nah, tapi dari semua kebebasan itu tentunya kebebasannya harus kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama dari bernegara. Liberalisme itu menghasilkan pandangan bahwa rakyat itu adalah hal yang terpenting, suara rakyat adalah yang terpenting dalam suatu negara, dan negara itu bertindak bagaimana berdasarkan tuntutan dari rakyatnya. Kemudian dalam berpolitik, liberalisme itu menghasilkan demokrasi, di mana kebebasan untuk berpendapat. Kemudian dalam beragama, ya liberalisme itu tentang kebebasan bagaimana seseorang atau seorang individu bebas dalam memeluk dan mempercayai agama yang ia yakini, selagi agama itu diakui secara hukum oleh suatu negara. Tapi ada beberapa negara di Eropa sana yang memperbolehkan seseorang atau individu yang beragama boleh, tidak beragama juga boleh. Itu yang disebut dengan ateis. Dalam seksualitas juga saat ini sangat hangat dengan liberalismenya, yaitu bagaimana kaum LGBT yang menuntut kebebasan mereka dalam memilih seksualitasnya. Apabila mereka merasa aman dan nyaman pada seksualitas yang mereka pilih, jadi mereka beranggapan bahwa saya bebas, tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan dan menuntut apapun seksualitas yang saya pilih. Nah, liberalisme tentang LGBT ini ditentang oleh beberapa ideologi lagi, seperti ideologi konservatisme dan juga ideologi agamais. Yang pertama, ideologi konservatisme, di mana ideologi konservatisme ini pandangan atau cara berpikir yang mengutamakan tradisi atau peraturan awal. Nah, di konservatisme ini tentang seksualitas kan awalnya itu hanya tentang seksualitas yang heteroseksual, yaitu dua jenis kelamin yang berbeda antara pria dan juga wanita. Sementara di LGBT itu meminta kebebasan mereka untuk memilih seksualitasnya, yaitu bisa pria dengan pria walaupun dan juga wanita dengan wanita. Nah, selain ideologi konservatis, ada juga ideologi agamais yang menentang keras tentang liberalisme LGBT ini. Karena ideologi agamais itu berdasarkan ajaran agama, pandangan mereka tentang seksualitas itu ya sama seperti konservatis, yaitu heteroseksual bukan homoseksual. Sementara di LGBT meminta kebebasan, selagi mereka merasa aman dan nyaman, maka mereka bisa saja memilih seksualitasnya di homoseksual. Lalu dalam lingkup ekonomi, ideologi liberalisme ini ya sangat dekat dengan yang sering kita dengar dengan kapitalisme, di mana modal sedikit, keuntungan banyak. Nah, ini adalah kebebasan bagi kaum pemilik modal atau disebut istilah dengan borjuis untuk menanam modal atau membuat perusahaan dan memperkerjakan kaum proletar atau kaum buruh yang tidak memiliki modal dan ingin mensejahterakan kehidupan mereka. Lalu mereka dipekerjakan oleh kaum borjuis. Tetapi kapitalisme ini sangat cenderung dengan kesenjangan,
Nah, keuntungan itu hanya berpihak pada kaum borjuis, sementara kaum buruh yang setiap hari bekerja dengan waktu yang ditentukan, dengan pekerjaan yang ditentukan, tetap saja melarat dalam kehidupan mereka. Lalu di sini saya muncullah ideologi sebagai antitesis dari ideologi liberalisme, yaitu sosialisme. Berbeda dengan liberalisme, sosialisme itu menuntut kebebasan hak individu. Liberalisme menuntut tentang kebebasan hak individu, sementara sosialisme itu menjunjung tinggi tentang kebersamaan ataupun kepemilikan bersama dan kesetaraan. Nah, di sosialisme itu negara lebih dominan untuk mengatur bagaimana bernegara, bagaimana perekonomian dalam kehidupan bernegara. Nah, contoh itu fasilitas negara yang digunakan secara umum atau bersama itu dibiayai melalui bayar pajak secara bersama. Nah, walaupun dengan pemikiran kepemilikan bersama atau sama dengan sosialisme, sosialisme itu tidak sama dengan komunis, walaupun sama-sama cara pandang itu kepemilikan bersama. Nah, yang namanya sosialisme masih ada tentang self interest atau kepemilikan pribadi, contohnya gaji, pakaian pribadi, rumah dan harta. Sementara di komunis itu tidak ada harta pribadi, yang ada hanya kepemilikan bersama. Tidak ada istilah bahwa milik saya atau milik Anda, yang ada hanya milik bersama atau milik kita. Baik uang, pakaian atau apapun itu dalam komunis adalah milik bersama. Nah, dari ideologi yang menjunjung tinggi kepemilikan bersama seperti sosialis ini memiliki kekurangan, yaitu hak individu atau hak pribadi yang cenderung terabaikan, karena segala sesuatu tindakan itu yang diutamakan adalah kepentingan umum atau bersama. Jadi hak pribadi dan kemampuan pribadi itu selalu tertutupi karena dalih untuk kepentingan bersama. Nah, dari pertentangan beberapa ideologi ini tentu dapat disimpulkan bahwa dari banyaknya ideologi tidak bisa menjadi relevan di berbagai bidang atau di semua bidang, situasi dan juga daerah. Keberagaman ideologi tergantung pada situasi dan daerah. Misal suatu negara yang beragam atau plural tidak bisa hanya menggunakan satu ideologi karena banyaknya perbedaan. Misal ideologi liberalisme yang tidak cocok di daerah A, lalu ideologi sosialisme yang tidak cocok di daerah B. Nah, seperti contohnya Indonesia yang plural dan beragam, baiknya menggunakan ideologi secara campuran dari beberapa paham atau ideologi yang disatukan. Misal ada masanya menggunakan ideologi liberalis, ada juga masanya menggunakan ideologi sosialis. Contohnya itu implementasinya bisa kita lihat di dalam Pancasila, yang dimana sila yang terdapat dalam Pancasila itu campuran dari beberapa ideologi. Contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya semua rakyat Indonesia bebas untuk memilih dan memeluk agama yang mereka yakini selagi agama tersebut diakui secara hukum di negara Indonesia. Lalu ada Persatuan Indonesia yang masuk ke dalam ideologi sosialisme, di mana persatuan dan solidaritas antara rakyat Indonesia walaupun berbeda dari Sabang sampai Merauke, tetapi Indonesia itu adalah satu. Nah, kemudian ada juga sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada kalimat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu tentang sosialisme, yang dimana negara atau pemerintahan yang memimpin kehidupan bernegara dari rakyat Indonesia. Kemudian pada kalimat dalam permusyawaratan perwakilan, di mana itu masuk dalam ideologi liberalisme, kebebasan dalam berpendapat, yaitu dalam musyawarah. Nah, dari semua ideologi ini digabung dalam satu dasar negara, yaitu Pancasila, demi solusi atas keberagaman dalam negara Indonesia. Mungkin cukup sekian dari video saya ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.